Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem panel surya off-grid untuk rumah tinggal. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah saya, nama Muhammad Taif Hidayat dengan NIM 24USP076, dan selanjutnya Dan nama saya Kelvin Putra Nathaniel Kadang dengan NIM 24 OSP 051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman dengan NIM 24 OSP 047. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem energi terbarukan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kelvin Putra Nathaniel Kadang dengan NIM 24 OSP 051 dan kedua anggota saya Irman dan Muafif Hidayat. Judul rancangan kami yaitu perancangan sistem panel surya untuk rumah tinggal. Transformasi menuju energi bersih dimulai dari rumah Anda. Pelajari langkah-langkah penting dalam merancang sistem panel surya yang efisien dan berkelanjutan untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, data awal kunci untuk desain sistem. Yang pertama, kebutuhan listrik rumah tipe 36 rata-rata sekitar 2.876 WH per hari. Selanjutnya, pentingnya data beban listrik harian dan pola penggunaan listrik rumah secara detail. Yang ketiga, contoh panel surya standar 300 WP per panel. Keempat, insolasi rata-rata Indonesia 4,5 sampai 4,8 kW per hari menunjukkan potensi energi surya yang besar. Selanjutnya, metodologi audit energi rumah. Yang pertama itu ada identifikasi peralatan, catat semua peralatan, listrik dan konsumsi daya masing-masing perangkat rumah. Yang kedua, catat durasi pemakaian. Ketiga, hitung total kebutuhan. Dan yang keempat itu optimalkan kapasitas sistem. Audit yang cermat membantu menentukan kapasitas sistem PLTS yang paling efisien. Contoh, rumah dengan konsumsi 18.656 watt per hari menggunakan 14 panel 300 WP. Ini adalah metodologi audit energi rumah. Perhitungan konsumsi energi harian WH untuk rumah minimalis dengan margin keamanan 10-20% untuk rugi-rugi sistem. Yang pertama itu peralatan pertama ada lampu dengan daya 12, pemakaian per jam untuk per hari itu 8. Jadi energinya satu hari 96 watt. Yang kedua kulkas 150 daya dan pemakaian 24 jam. Total keseluruhan energi per hari 3.600 watt. Selanjutnya rice cooker ada 300 watt dengan penggunaan 2 jam hari, totalnya 600 watt. Kipas angin 20 watt dengan penggunaan 8 jam per hari, total 160 watt. Selanjutnya ada TV 200 watt penggunaan 2 jam, total keseluruhan energi 4.200 watt. Selanjutnya ada AC 519 watt penggunaan per hari 24 jam, totalnya 2.456 watt. Jadi total keseluruhan itu harian 18.656 watt atau 18,6 kilowatt per hari dengan margin 20% untuk efisiensi sistem kebutuhan menjadi 19 kilowatt per hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Irman dengan NIM 24 OSP 047. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan itu adalah menghitung daya arlay, PV, dan jumlah panel. Langkah krusial dalam perancangan adalah menentukan daya arlay atau PV yang dibutuhkan. Rumusan dasar, daya arlay atau WP, total kebutuhan energi harian atau WH, peak sun hour atau jam. Contoh kebutuhan 18.656 WH per hari dibagi 4,5 jam sama dengan 4.146 WP dengan panel 300 WP dibutuhkan menjadi 2 panel. Jumlah panel 4.146 dibagi 300 sama dengan 13,82. Sertakan faktor keamanan dan cadangan untuk mengantisipasi hari mengandung atau variasi cuaca dalam praktisnya. Jumlah panel selalu
dibulatkan ke atas menjadi bilangan bulat untuk memastikan kebutuhan energi terbarui, sehingga seling kali ditambahkan faktor keamanan. Peakson-Howard atau PSH. Memahami PSH, Peakson adalah jumlah efektif sinar matahari penuh per hari, di mana iradiasi matahari mencapai 1000 W mm2 di Indonesia. Rata-rata PSH berkisar 4,5 kurang 5 jam per hari, bervariasi tergantung lokasi geografis dan kondisi musim. PSH secara langsung menentukan berapa lama panel surya dapat menghasilkan daya maksimal dalam sehari. Data PSH yang akurat sangat vital untuk sistem PLTS agar kapasitas yang dirancang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan energi. Faktor efisiensi dan rugi-rugi sistem PLTS. Efisiensi panel surya modern umumnya mencapai 15 sampai 20%, yang berarti hanya sebagian energi matahari yang diubah menjadi listrik. Rugi-rugi sistem. Berbagai faktor menyebabkan kerugian daya, termasuk shredding atau bayangan, suhu tinggi, resistansi kabel, dan konferensi pada inverter serta charger controller. Total rugi-rugi dalam sistem bisa mencapai 20-30% dari potensi produksi panel. Faktor koleksi. Gunakan faktor koleksi efisiensi sistem 4,7 sampai 8,7 dalam perhitungan untuk mendapatkan kapasitas nyata yang lebih akurat. Inverter untuk sistem off-grid. Inverter adalah komponen kunci dalam sistem off-grid yang mengubah arus searah atau DC dari panel surya dan baterai menjadi arus bolak-balik AC untuk peralatan rumah tangga. Inverter harus memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menangani beban puncak listrik rumah. Kapasitas inverter atau watt itu lebih besar total beban puncak tambah margin 20-30% sebagai faktor keamanan. Contoh, jika beban puncak rumah adalah 1,500 W, maka inverter minimal yang dibutuhkan adalah 200.000 W. Pilih inverter dengan efisiensi tinggi untuk meminimalkan kerugian energi serta fitur proteksi lengkap untuk keamanan sistem. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saudara saya. Oke, saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 24SP076 akan melanjut penjelasannya. Charger controller dan pentingnya teknologi MPPT. Fungsi charger controller. Charger controller adalah otak pengisian baterai, memastikan pengisian berlangsung optimal dan melindungi baterai dari overcharger atau over discharger. Keunggulan teknologi MPPT. MPPT Maximum Power Point Tracking adalah teknologi canggih yang mampu meningkatkan efisiensi pengisian hingga 30% dibandingkan teknologi PWM. Maksimalisasi daya. MPPT secara cerdas menyesuaikan tegangan panel surya agar selalu bekerja pada titik daya maksimumnya, menghasilkan lebih banyak energi. Contoh kapasitas sebagai referensi untuk sistem PLTS 4 kWp, charger controller dengan kapasitas 120 ampere sering digunakan. Pemilihan yang tepat sangat krusial. Metodologi dan perhitungan sistem baterai. Kapasitas baterai WH. Kebutuhan energi malam tambah kedalaman discharger atau DOD.
Yang kedua itu contoh jika kebutuhan energi malam adalah 1500 WH dan diuji yang disarankan adalah 50%, maka kapasitas baterai yang dibutuhkan 1500 WH tambah 0,5 sama dengan 3000 WH. Pilih jenis baterai, misalnya lithium ion atau Firela dengan voltage dan kapasitas sesuai sistem. Misal baterai 12V volt 200 Ah. Hitung jumlah baterai yang diperlukan berdasarkan total kapasitas dan konfigurasi seri paralel untuk mencapai voltage dan kapasitas sistem yang diinginkan. Kesimpulan dan rekomendasi. Desain berbasis data. Perancangan sistem PLTS harus berdasarkan data kebutuhan energi dan kondisi lingkungan lokal yang akurat. Yang kedua, audit dan perhitungan penting. Audit energi yang teliti dan perhitungan sizing yang tepat menjamin efisiensi, keandalan dan optimalisasi sistem. Yang ketiga, pilih teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi MPPT dan inverter yang sesuai akan meningkatkan performa dan umur pakai sistem PLTS Anda. Yang keempat, baterai cadangan. Sistem baterai harus dirancang untuk menyimpan energi cadangan, terutama untuk konsumsi di malam hari atau saat mendung. Investasi ramah lingkungan. Investasi pada PLTS rumah tinggal tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih hijau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.